Jangan berani-berani mengabaikannya. Hari ini Anda akan menemukan 11 kebenaran psikologis tentang wanita yang kebanyakan pria tidak sadari dan yang dapat mengubah hubungan Anda secara radikal. Yang mengejutkan adalah, menurut beberapa penelitian, lebih dari 90% pria bahkan tidak menyadari dinamika ini. Hasilnya, penolakan terus-menerus, frustrasi emosional, dan pola berulang pemutusan hubungan yang tak terlihat. Namun, jika Anda bertahan sampai akhir, Anda tidak hanya akan menjadi bagian dari 7% kecil yang memahami kunci-kunci ini, tetapi di poin nomor 11, saya akan mengungkapkan aroma apa saja yang mengaktifkan daya tarik wanita di tingkat bawah sadar. Informasi yang, jika dikuasai, memberi Anda keuntungan yang tersembunyi namun kuat. Keuntungan yang tidak perlu dibanggakan, tetapi meninggalkan kesan abadi. Nah, sebelum kita mulai, silakan suka postingan ini jika Anda menyukai konten seperti ini. Dan jika Anda belum menjadi bagian dari komunitas ini, berlangganan dan aktifkan notifikasi. Di sini Anda akan menemukan alat praktis yang mempertemukan filsafat Stoa dengan seni menciptakan hubungan yang autentik. Ketenangan, kejelasan, dan tujuan. Itulah yang kita pupuk bersama. Dan jika Anda bertanya-tanya apa hubungan stoisisme dengan memahami seorang wanita, jawabannya sederhana, segalanya. Karena pria stois tidak bereaksi, ia merespons. Ia tidak memaksakan, ia mendengarkan. Ia tidak mengendalikan, ia mengamati. Ia menyadari dirinya sendiri dan lingkungannya, yang membuatnya secara alami magnetis. Jika itu yang ingin Anda kembangkan, teruslah simak. Saya tidak hanya akan memberi Anda fakta, saya akan memberi Anda perspektif, dan transformasinya dimulai langsung dari poin pertama. Nomor 1, wanita jatuh cinta pada aroma. Begitu saja. Bukan senyum Anda, bisep Anda, atau membaca Marcus Aurelius di bawah pohon. Aroma. Kedengarannya luar biasa, tetapi itu benar. Dan itu tidak ada hubungannya dengan parfum mahal atau mandi dengan sabun alpukat premium. Itu murni biologi. Penelitian dari Universitas Federal Rio de Janeiro menunjukkan bahwa wanita memiliki sekitar 50% lebih banyak neuron di bulbus olfaktorius mereka daripada pria. Artinya, mereka mencium bau lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Anda berjalan melewatinya, dan dia sudah bisa mendeteksi apakah Anda berbau seperti pria, rasa tidak aman, atau deodoran kedaluarsa. Sesederhana itu. Dan inilah fakta penting yang tidak boleh Anda lupakan. Jika dia menyukai aroma alami Anda, atau setidaknya versi yang disempurnakan dengan wewangian yang bagus, peluangnya untuk tertarik pada Anda meningkat hingga 85%. Ya, 85%. Lebih tinggi daripada kemungkinan roti jatuh terbalik. Jangan remehkan. Dan apa yang dilakukan kebanyakan pria dengan kekuatan super ini? Tidak ada. Mereka membenamkan diri dalam setengah botol kolon murah yang berbau seperti remaja frustrasi dan berpikir hanya itu yang dibutuhkan untuk menaklukkannya. Bung, tidak. Lebih sedikit lebih baik. Jika Anda meninggalkan jejak aroma yang sebanding dengan insektisida berjalan, Anda tidak merayu, Anda menolak. Dan inilah poin pentingnya. Tidak semua wewangian bekerja sama pada semua tubuh. Jangan meniru pria yang Anda lihat mengenakan Versace Eros hanya karena Anda melihatnya di TikTok. Setiap kulit punya kimianya sendiri, pH-nya sendiri, caranya sendiri bereaksi terhadap aroma. Apa yang wanginya menggoda di orang lain mungkin seperti furnitur lama di kamu. Jadi, bereksperimenlah. Gunakan penguji, tanya teman yang jujur. Dan tidak, ibumu tidak masuk hitungan. Dia mencintaimu, meskipun kamu wangi seperti bawang. Jika kamu ingin tampil tenang atau stoik, pilihlah aroma yang mewakili dirimu. Bersahaja, percaya diri, tanpa berlebihan. Kamu tidak ditakdirkan untuk wangi seperti remaja yang gelisah, melainkan seperti pria yang tahu identitasnya tanpa meneriakannya dari atap rumah. Ingin tahu wewangian apa yang membangkitkan daya tarik paling tak sadar pada seorang wanita? Sempurna. Karena aku akan mengungkapkannya di poin 11. Ada yang manis, ada yang beraroma tanah, ada yang beraroma bunga, tetapi semuanya mengaktifkan area otak wanita yang berkaitan dengan hasrat
dan kepercayaan diri. Jadi, jika kamu ingin wangi yang tak terlupakan, bertahanlah sampai akhir. Sementara itu, inilah aturan emasnya. Oleskan wewangianmu ke titik nadi, pergelangan tangan, leher, belakang telinga. Tempat panas tubuhmu membuatnya bersinar. Anda tidak perlu bermandikan parfum. Itu rayuan, bukan pestisida. Ringkasan singkat. Anda harus wangi atau Anda harus berbau seperti kita tidak akan pernah bertemu lagi. Karena dalam seni tarik-menarik, aroma bukanlah detail, melainkan alat strategis. Nomor 2. Wanita tertarik pada pria yang berhasil mencapai keinginannya tanpa bertingkah seperti manusia gua. Ini bukan tentang menjadi pria alfa tipikal dari naskah yang biasa-biasa saja. Ini tentang perpaduan yang langka akhir-akhir ini. Percaya diri tanpa arogansi, yang saya sebut ketegasan yang tenang. Pria yang memasuki percakapan tanpa suara gemetar, tetapi juga tanpa mengemis perhatian. Seseorang yang tahu apa yang diinginkannya, mengungkapkannya dengan jelas, dan tidak perlu mengintimidasi agar dianggap serius. Dengan kata lain, dia tidak mengiklankan harga dirinya, dia mewujudkannya, dan itu terlihat jelas. Wanita memiliki radar yang peka untuk membedakan antara keaslian dan kepercayaan diri yang berlebihan dan dramatis. Menjadi agresif sejak interaksi pertama, rasanya seperti datang ke kencan dengan pengeras suara yang keras. Tak seorang pun ingin mendengarmu setelahnya. Di sisi lain, jika kamu tegas, jelas, dan penuh hormat, kamu menciptakan lingkungan di mana dia bisa rileks dan menjadi dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, kawan, kamu memasuki wilayah di mana segalanya menjadi sangat menarik. Nomor 3. Terkadang seorang wanita memiliki perasaan padamu, tetapi dia tidak akan mengatakannya langsung. Alih-alih melontarkan, "Aku menyukaimu" ala sinetron, dia lebih suka mengirimkan sinyal kepadamu, beberapa halus, yang lain hampir tak terlihat. Dan jika kamu lebih fokus pada rasa tidak amanmu daripada pada saat ini, kamu bahkan tidak akan menyadarinya. Sebuah studi menunjukkan bahwa 68% wanita bersedia memulai sesuatu jika mereka merasa bisa melakukannya dengan kecepatan mereka sendiri. Dan apa yang dilakukan banyak pria? Mereka melaju dengan kecepatan Formula 1, mengabaikan sinyal, dan akhirnya menabrak tembok penolakan. Kamu tidak menginginkan itu. Kamu ingin membaca suasana, merasakan ritmenya, dan membiarkan dia ikut serta dalam prosesnya juga. Itu tidak membuatmu lemah, itu membuatmu pintar. Dan inilah zona pertemanan yang menakutkan, limbo di mana tidak ada yang terjadi. Tetapi kamu masih di sana seperti tanaman emosional. Menghindarinya bukan tentang memaksa, tetapi tentang menunjukkan niat yang halus namun jelas. Tatapan yang terus-menerus, nada yang lebih terukur, makna ganda tanpa vulgar. Itu berkomunikasi tanpa menyatakan. Dan percayalah, mereka menangkapnya. Nomor 4. Wanita terpesona ketika kamu memahami bahasa nonverbal mereka. Aku yakinkan kamu, tidak ada yang lebih menarik bagi mereka daripada pria yang menangkap apa yang tidak dikatakan. Bukan karena dia bisa membaca pikiran, tetapi karena dia hadir. Menyilangkan kakinya ke arahmu, kontak mata yang terus-menerus, gestur memainkan rambutnya. Ini bukan kebetulan, ini pesan. Beberapa malu-malu, yang lain provokatif, tetapi semuanya penting. Mengabaikan mereka berarti kalah. Banyak yang lebih suka memberi isyarat daripada berbicara langsung. Karena malu, hati-hati, atau karena ingin melihat apakah Anda cukup tanggap. Jika ya, mereka akan melanjutkan. Jika tidak, mereka akan menutup kasus. Kesimpulannya, pria yang penuh perhatian, yang mendengarkan dengan mata sekaligus telinga, memiliki keuntungan dibandingkan pria yang hanya menunggu giliran bicara. Nomor 5. Wanita suka digoda dengan cara yang jenaka. Dan saya tekankan, dengan cara yang jenaka. Jangan samakan dengan sarkasme agresif atau lelucon grup chat yang toksik. Memprovokasi dengan elegan adalah sebuah seni. Apa artinya ketika seorang wanita memberi Anda nama panggilan yang lucu, berkata, "Oh, kamu serius sekali," atau dengan penuh kasih sayang menggoda baju favorit Anda? Itu bukan niat jahat. Dia sedang menguji situasi.
Itu caranya mengatakan, aku ingin melihat bagaimana reaksimu ketika aku sedikit menembus pertahananmu. Jika Anda tidak memahami hal itu, Anda telah kalah setengah jalan. Banyak pria gagal total di sini. Mereka tersinggung, tegang, atau tidak merespons sama sekali. Saudaraku, tanpa keceriaan, tak ada kecocokan. Bagaimana Anda menanggapinya? Dengan keterlibatan, keceriaan, dan tanpa menjadi badut. Aku tahu kau bilang begitu karena kau menyukaiku, meskipun kau tak mau mengakuinya. Kalimat seperti itu memang memikat dan menjaga suasana tetap ringan. Tapi jika dia tidak memprovokasi, jangan memaksakan apapun. Ini bukan stand-up comedy. Ini timbal balik emosional. Mengetahui kapan harus ikut bermain dan kapan harus diam adalah sebuah penguasaan. Dan inilah konsep kuncinya, praseleksi. Perempuan lebih tertarik pada laki-laki yang divalidasi oleh perempuan lain. Ini bukan manipulasi, ini biologi sosial. Bagaimana Anda menerapkannya? Tampillah dalam konteks di mana perempuan lain menikmati kehadiran Anda. Anda tak perlu datang diantar seperti sultan. Cukup tunjukkan bahwa Anda memiliki hubungan yang sehat, teman perempuan, dan kehidupan sosial yang baik. Citra itu kuat. Pria ini sudah berharga, bahkan tanpa saya. Media sosial juga membantu. Foto Anda dikelilingi orang-orang yang menghargai Anda menunjukkan lebih dari 10 swafoto di pusat kebugaran. Ini sangat sesuai dengan stoikisme, kemandirian. Anda tidak mencari validasi. Anda hanya hidup dengan tujuan, dan itu menarik. Nomor 6. Wanita peduli dengan penampilan mereka. Ini bukan kedangkalan, ini biologi emosional. Ketika dia meluangkan waktu untuk pakaian dalamnya, eyelinernya, atau mencoba beberapa pakaian sebelum pergi keluar, dia tidak melakukannya hanya untuk membuat Anda berkata, wow. Dia melakukannya untuk merasa kuat, diinginkan, dan percaya diri. Itu adalah perisai tak terlihatnya. Dan banyak pria gagal, karena mereka berpikir bahwa begitu mereka menjalin hubungan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Justru sebaliknya, dia berharap Anda memperhatikan, menghargainya, dan mengatakannya. Bukan dengan frasa umum seperti, kamu terlihat cantik, tetapi dengan detail yang menunjukkan bahwa Anda memperhatikan, warna itu terlihat luar biasa padamu. Kamu sangat bersinar hari ini, tatapanmu memikat hari ini. Itu pujian sederhana, tetapi penuh dengan niat. Ketika seorang wanita merasa dipandang dengan hasrat yang elegan, bukan penghakiman atau objektifikasi, dia akan terbuka, dia terhubung. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak akan memberitahu Anda. Dia akan mengatakannya pada dirinya sendiri. Apakah dia tidak menyukaiku lagi? Apakah dia membandingkanku dengannya? Apakah dia berubah? Dan itu dapat menciptakan spiral rasa tidak aman. Dari perspektif Stoa, ini masuk akal. Seorang pria yang hadir mengakui hal yang jelas, bukan untuk membuat orang lain terkesan, tetapi karena dia menghargai mereka. Dan ini juga berlaku untuk Anda. Ketika Anda merawat pakaian Anda, janggut Anda, postur tubuh Anda berkata tanpa kata-kata, saya menghormati ini, koneksi. Anda tidak perlu menjadi panutan, cukup tunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri. Pada akhirnya, sebuah hubungan dijalin oleh tindakan-tindakan kecil sehari-hari yang diam-diam berteriak, aku melihatmu dan aku peduli padamu. Nomor 7. Wanita merasakan lebih banyak kenikmatan ketika ada koneksi emosional. Dan ini bukan sekadar meme, ini neurobiologi. Bagi kebanyakan orang, hasrat berasal dari perasaan mereka terhadap Anda, bukan hanya apa yang Anda lakukan dengan tangan Anda. Anda bisa saja memiliki penampilan seperti Achilles dan suara yang sempurna, tetapi jika Anda tidak hadir secara emosional, koneksi tidak akan terjalin. Ini bukan kerugian, ini kesempatan. Koneksi emosional tidak diimprovisasi atau dibuat-buat. Koneksi ini dibangun, dan jika Anda tahu cara menciptakan ruang di mana dia merasa dilihat, didengar, dan aman, Anda mencapai level yang lebih tinggi. Ini bukan tentang berpura-pura menjadi terapis, tetapi tentang hadir. Tidak meremehkan apa yang dia rasakan, mendengarkan tanpa mempersiapkan respons Anda, dan bertanya, bagaimana perasaanmu? Tanpa terdengar seperti trik yang sudah dilatih.
Wanita yang aman secara emosional memberikan dirinya sepenuhnya karena dia tahu tidak ada penghakiman atau ketergesa-gesaan, hanya kehadiran. Dan itulah rayuan sejati. Nomor 8. Beberapa wanita lebih mencintai teman-temannya daripada pasangannya. Dan itu melukai ego banyak pria. Bukan berarti Anda melakukan kesalahan, melainkan lingkaran pertemanan ini telah menjadi dukungan emosionalnya selama bertahun-tahun. Bersama mereka, dia bisa berbicara tanpa filter, menangis tanpa rasa malu, tertawa selama setengah jam tentang sesuatu yang tak pernah Anda pahami. Dan itu tidak masalah. Anda tidak bersaing dengan mereka. Anda memahami kebutuhan apa yang dipenuhinya dan menemukan tempat Anda tanpa menggantikan apapun. Jika Anda tidak memahami ini, dia mungkin akan lebih jarang curhat kepada Anda, lebih menyendiri, dan hanya bergantung pada lingkaran pertemanannya untuk dukungan emosional. Dan Anda akan ditinggalkan sebagai pasangan logistik, hadir tetapi tidak hadir. Solusinya bukanlah cemburu atau menjauhkan diri, melainkan menawarkan kehadiran emosional tanpa mengintervensi. Tanyakan bagaimana perasaannya, bagikan hal-hal tentang diri Anda. Tunjukkan kerentanan tanpa kehilangan fokus Anda. Disinilah stoikisme bersinar. Anda tidak ada di sana untuk mengendalikan emosinya, tetapi untuk menjaga ruang di mana emosinya dapat berekspresi. Ketika dia melihat Anda sebagai tempat berlindung emosional dan segalanya berubah, berhentilah membandingkan. Dia menemukan dalam diri Anda seorang pasangan untuk berpikir, merasa, tertawa, dan sekadar menjadi dirinya sendiri. Dan ketika itu terjadi, bahkan sahabatnya pun tak dapat menandingi Anda, karena Anda menawarkan sesuatu yang mustahil dipalsukan, koneksi yang nyata dan sadar. Nomor 10. Ketika wanita sedang kesal, mereka ingin Anda mendekat. Rasanya tidak logis. Jika seseorang sedang dalam suasana hati yang buruk, bukankah seharusnya Anda memberinya ruang? Yah, tidak selalu. Seringkali, yang dia inginkan ketika sedang gelisah secara emosional adalah melihat apakah Anda akan tinggal atau melarikan diri seolah-olah dia telah memicu alarm nuklir. Banyak pria, dengan niat baik, mundur sambil berpikir, lebih baik aku lupakan saja, atau aku tidak ingin memperburuk keadaan. Namun, penarikan diri itu ditafsirkan sebagai ketidakpedulian atau pengabaian emosional. Dengan kata lain, aku tidak cukup peduli padamu untuk tetap tinggal saat kau sedang kesulitan. Dan kita tidak sedang berbicara tentang menoleransi teriakan atau perlakuan buruk, melainkan tentang momen-momen kepekaan emosional. Alat yang paling ampuh adalah pertanyaan sederhana. Aku perhatikan kau berbeda. Maukah kau menceritakan apa yang mengganggumu? Mungkin terdengar sepele, tetapi kalimat itu dapat meredakan krisis. Nada bicara itu penting, bukan seperti detektif atau terapis, melainkan seperti teman yang menenangkan. Banyak pria datang dengan 100 solusi, seolah-olah mereka sedang mengikuti kursus kilat. Namun, wanita tidak selalu menginginkan solusi. Ia ingin didengarkan. Ia ingin merasa bahwa emosinya penting. Frasa yang bermanfaat. Kedengarannya sulit. Aku bisa membayangkan betapa frustrasinya itu. Apakah kau ingin aku mendengarkan sekarang? Atau kau lebih suka bicara nanti? Hindari frasa seperti, kau melebih-lebihkan. Ini bukan masalah besar. Jangan begini lagi. Itu seperti menambahkan bahan bakar ke api. Dia tidak butuh alasan, dia butuh dukungan. Dan Anda, sebagai pria yang tabah, bisa menawarkan itu. Kehadiran tanpa menghakimi. Ketika dia melihat Anda mampu mempertahankan ruang emosional itu, tanpa melarikan diri, kedekatan yang terjalin tak bisa dibeli dengan makan malam atau bunga. Nomor 11. Kita telah sampai pada aroma ceri terkenal yang kujanjikan. Ya, ada aroma yang sangat mengaktifkan indera wanita. Dan saya mengatakan ini bukan karena majalah, melainkan karena studi seperti yang dilakukan pada tahun 2017 yang mengukur respons wanita terhadap wewangian pria. Hasilnya, pria yang memakai wewangian beraroma melati dianggap lebih menarik, dapat dipercaya, dan diinginkan. Melati memiliki sentuhan eksotis dan sedikit manis yang mengaktifkan area otak yang terkait dengan kenikmatan dan romansa. Bukan kebetulan bahwa berbagai budaya telah menggunakannya dalam ritual rayuan sejak zaman kuno.
Ada juga lavender, yang magis karena alasan lain. Tidak menggairahkan, tetapi menenangkan. Lavender membangkitkan rasa percaya diri, meredakan ketegangan, dan membuat Anda mudah diakses secara emosional. Dan itu sangat membedakan antara aku merasa nyaman di dekatmu dan ada sesuatu yang menggangguku, dan aku tidak tahu kenapa. Aplikasi. Carilah wewangian dengan aroma melati, lavender, atau amber. Jangan membeli tanpa mencoba. Setiap orang memiliki kulit yang berbeda. Oleskan pada titik nadi dan ingat, lebih sedikit lebih baik. Aroma yang baik tidak berlebihan, melainkan memberi kesan. Sebuah wewangian seharusnya meninggalkan kesan abadi, tanpa terkesan memaksa. Dan jika Anda memadukannya dengan kehadiran emosional, mendengarkan secara aktif, dan kepercayaan diri, dengan sikap tenang, Anda menjadi tak terlupakan, bukan karena apa yang Anda katakan, melainkan karena perasaan yang Anda bangkitkan saat berada di dekatnya. Dan jika Anda berpikir, apakah Anda menyarankan saya memakai melati sebagai penyegar udara, beraroma bunga? Rilekslah. Tak seorang pun ingin Anda beraroma seperti buket bunga pernikahan. Triknya terletak pada memadukannya dengan aroma maskulin. Vetiver, beraroma tanah dan klasik. Kulit, kedewasaan dan kewibawaan. Amber, hangat dan intim. Cendana, beraroma kayu dan bersih. Lada hitam, atau dupa untuk keberanian yang seimbang. Kuncinya adalah memadukan salah satu aroma ini dengan aroma emosional, seperti melati atau lavender. Kekuatan dan kepekaan dalam satu aroma. Itulah stoikisme aromatik. Dan saya ulangi, jangan membanjiri diri Anda dengan parfum. Itu harus menjadi ciri khas, bukan serangan kimia. Wewangian yang baik membuat Anda berkesan karena indera penciuman kita terhubung dengan memori emosional. Jika Anda dapat dikaitkan dengan aroma yang intim, menyenangkan, dan maskulin, Anda telah meninggalkan jejak yang tak tertandingi oleh emoji manapun. Kita telah mencapai akhir. Jika Anda di sini, Anda sudah termasuk dalam persentase kecil pria yang tidak menjalani dunia hubungan secara membabi buta. Anda telah menerima 11 kebenaran psikologis yang tidak hanya akan membuat Anda lebih menarik, tetapi juga lebih sadar, lebih hadir, dan lebih dihormati. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang pemahaman, tentang membaca apa yang tidak dilihat orang lain, tentang menumbuhkan kehadiran maskulin yang tidak perlu meninggikan suaranya untuk diperhatikan. Daya tarik sejati bukanlah pada apa yang Anda tunjukkan, tetapi pada apa yang Anda proyeksikan saat Anda diam. Jika ada poin yang beresonansi dengan Anda, mengejutkan Anda, atau yang tidak Anda ketahui, tuliskan di kolom komentar. Mana yang paling memengaruhi Anda? Mana yang akan Anda terapkan terlebih dahulu? Saya membaca semuanya dan menanggapi mereka yang berkontribusi dengan cerdas dan hormat. Jika Anda menyukai konten ini, berlangganan sekarang dan aktifkan notifikasi. Setiap minggu Anda akan memiliki alat praktis untuk meningkatkan hubungan Anda dari perspektif yang tabah, maskulin, dan matang secara emosional. Kami di sini bukan untuk bermain-main. Kami di sini untuk berkembang. Dan tolong bantu saya satu hal lagi. Jika Anda punya teman yang selalu bertanya, kenapa saya begitu sial dengan perempuan? Kirimkan video ini kepadanya, bukan untuk mengolok-oloknya, tetapi untuk membantunya melihat apa yang belum pernah diajarkan siapapun kepadanya. Tindakan itu bisa mengubah hidupnya. Dan jika Anda masih bertanya-tanya, apakah ini sepadan, pikirkanlah, setiap hari Anda bersaing dengan pria yang lebih tahu, lebih mengerti, dan lebih menonjolkan diri. Satu-satunya penawarnya adalah Anda juga belajar. Dan Anda sedang melakukannya sekarang. Terima kasih telah bertahan sampai akhir. Itulah yang membuat Anda istimewa dan menjadikan Anda bagian dari ruang ini. Jika Anda berhasil sampai sejauh ini, tulis, saya sudah menyelesaikan pelajarannya di kolom komentar. Dengan begitu saya akan tahu Anda termasuk orang yang berjuang keras. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat itu tiba, tetaplah tenang, berpikiran jernih, dan berkemauan keras.